إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد والتابعين أجمعين أما بعد. Ada jamaah dari luar provinsi? Ambon. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang paling penting adalah bagaimana kita sebagai seorang hamba ini diterima penghambaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hamba-hamba ini tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali supaya menghamba. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali supaya menghamba kepada aku, beribadah kepada aku, menyembah aku, Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita pengen menghamba, maka kita harus tahu apakah hamba itu. Hamba ini adalah seseorang yang sudah meletakkan seluruh keinginan-keinginan dia pada keinginan tuannya. Semua telah dilepaskan, dirinya telah dilepaskan. Dia tidak menguasai dirinya, dia tidak menguasai aturan-aturan dirinya. Semuanya diserahkan kepada tuannya. Apa yang diperintah oleh tuannya, ya itulah yang akan diamalkan, itu namanya hamba. Kalau hamba tidak mengamalkan perintah tuannya, maka itu dikatakan sebagai hamba yang durhaka. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada seorang yang sedang berpesta, ceritakan seperti itu. Maka orang ini hari-hari pesta saja. Maka seorang yang soleh telah risau dengan keadaan orang ini. Masya Allah, ini orang kok hari-hari pesta, kayaknya tidak ada aturan saja di dalam kehidupan dia ini. Maka akhirnya orang soleh ini datang ke tempat pesta dia, tidak masuk, tapi bertanya kepada pembantunya, ini tuanmu ini seorang hamba atau orang yang merdeka, katanya. Maka pembantunya mengatakan, tuan saya ini orang merdeka, bukan hamba, ini merdeka. Oh begitu, pantas dia berbuat semaunya sendiri, katanya. Akhirnya pergi. Tuannya ini tahu, siapa tadi yang bertanya sama kamu tadi? Saya tidak ada kenal, ada orang datang bertanya sama saya. Tanya apa tadi? Tanya tuanmu itu hamba atau orang merdeka? Terus kamu jawab apa? Ya saya jawab merdeka, bukan hamba. Tuan saya itu orang yang merdeka. Terus apa dia jawab lagi? Dia mengatakan, oh begitu, pantas saja dia ini berbuat semaunya. Maka mendadak dia ini jadi pucat. Aku ini ternyata sudah melewati batas. Padahal aku adalah seorang hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana aku sudah berbuat semau sendiri di atas buminya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka langsung orang ini lari mencari orang soleh tadi, berguru kemudian berubah menjadi orang yang soleh. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau orang itu pinter dikatakan seperti itu ya faham. Tapi kalau orang itu uteknya itu dedel,
ya toh, diisyarai seperti itu tuh enggak paham-paham. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk sedang makan, maka beliau pun makan seperti hamba. Maka beliau makan di bawah, tidak makan di meja. Dikatakan bahwa baginda Nabi itu seumur hidup tidak pernah makan di atas meja, katanya. Tidak pernah makan di atas meja seumur hidupnya. Makan di atas meja ini termasuk makannya orang yang membanggakan diri ya, pada waktu itu. Orang yang dianggap orang yang kurang tawadhu. Di atas meja dipenuhi dengan makanan-makanan, kemudian makan dengan lahapnya. Terus dipandang sama Allah Subhanahu wa taala, terus bagaimana itu? Maka bagiannya tidak pernah makan di atas meja, dikatakan seperti itu. Beliau ini kalau makan di bawah, dan kalau makan pun kebanyakan itu di atas sufrah. Nah, sufrah ini adalah biasanya terbuat dari kulit binatang, kulit unta atau kulit kambing, dilembarkan seperti itu. Terus makanan disuntek di atas sufrah itu seperti itu. Di atas sufrah itulah beliau makan. Itu kebanyakan cara makannya baginda Nabi. Tapi kadang-kadang baginda cuma makan di lengser, di nampan juga. Pernah punya nampan yang besar beliau itu untuk selamatan sama sahabat-sahabatnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau beliau makan, maka beliau itu makan dengan duduk yang seperti duduknya orang yang mau berdiri. Dikatakan beliau ini duduknya kalau makan dengan duduk mustawfis, seperti duduknya orang yang berdiri. Maka suatu kali datang seorang wanita, yang wanita ini suka bicara yang semaunya sendiri. Melihat baginda Nabi makan, keadaannya seperti itu, maka dia mengatakan, apa ini? Orang makan kok seperti hamba saja. Maka baginda Nabi mengatakan, memangnya ada hamba yang lebih menghamba daripada aku? Katanya. Malah Nabi bangga. Dikatakan seperti hamba, aku memang hamba. Siapa orang yang lebih menghamba daripada aku? Hamba itu budak itulah. Budak. Siapa hamba yang lebih menghamba daripada aku? Aku ini hamba juga, hambanya Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada hambanya Allah yang lebih menghamba kepada Allah melebihi aku. Maka kebanggaan baginda Nabi memang pengen menjadi hamba, bisa deple-deple, bisa manut, ikut sama Gusti Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika baginda Nabi ketika ditawari oleh Allah Subhanahu wa taala, kamu pengen menjadi nabi yang jadi raja atau nabi yang jadi hamba? Maka beliau memilih, ya Allah, aku pengen menjadi nabi yang jadi hamba saja. Sehari aku merasakan kenyang sehingga aku dapat bersyukur. Sehari aku bisa merasakan lapar sehingga aku dapat bersabar. Itu yang diinginkan baginda Nabi Muhammad SAW. Bukan enaknya hidup di dunia, tidak. Kalau baginda Nabi pengen enak hidup di dunia, maka Allah telah menawarkan kenikmatan-kenikmatan dunia untuk baginda Nabi. Khazanah bumi, khazanah dunia ini telah kuncinya telah diberikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tetapi beliau memilih hidup dengan kehidupan yang seperti itu, yang sangat-sangat sederhana, dan mencontohkan sahabat-sahabatnya untuk hidup dengan hidup yang sederhana. Itu baginda Nabi. Lah mau menghamba sama Gusti Allah, lah kok kehidupannya seperti ini, gak jadi menghamba. Maka sahabatnya diajari merasakan sakit, merasakan pedih, merasakan disakiti oleh orang lain. Beliau sallallahu alaihi wasallam
itu pun juga tidak amalkan. Karena apa? Karena pengen menghamba, deple tadarru di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau ke Taif, kemudian di Taif malah dilempari batu ketika mendakwahkan agama, maka beliau itu dirasakan, dinikmati hal seperti itu. Beliau mengatakan, illam takun bika alayya ghadab fala ubali, ya Allah, kalau engkau tidak marah kepada aku, ya aku enggak peduli. Yang penting engkau ridha saja kepada aku, ya Allah. Senang bagian dinikmati. Ketika beliau dalam perjuangan, kemudian beliau jatuh dari kendaraannya, kemudian tangannya, jarinya itu berdarah, maka beliau malah melantunkan satu pantun, illam takun in anti illa isba'an tamiti wa fi sabilillahi ma laqiti. Kamu ini wahai jariku, kamu ini hanyalah sebuah jari yang sedang terluka di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Maka seneng wahai jari, kamu ini luka di dalam jalannya Allah Subhanahu wa taala, dan ini akan dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu begitu baginda Nabi. Dalam keadaan beliau itu kerja habis-habisan sama sahabat-sahabatnya, ya. Maka sahabat-sahabatnya mengatakan, nahnul ladzina bay'u Muhammada 'alal jihadi ma baqina abada. Abada. Kita ini adalah orang-orang yang telah berjanji, berbaiat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memperjuangkan agama ini sampai mati. Nahnul ladzina bay'u Muhammada, kita telah berbaiat kepada Nabi Muhammad alal jihadi ma baqina abada, untuk memperjuangkan agama ini selama-lamanya sampai titik darah penghabisan. Maka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab kata-kata ini. Beliau mengatakan, wallahi la 'aisha illa 'aishul akhirah faghfir lil ansari wal muhajirah. Demi Allah, tidak ada kehidupan selain kehidupan akhirat, maka ampunilah ya Allah orang-orang muhajir dan orang-orang ansor. Baginda Nabi mengatakan, tidak ada kehidupan selain kehidupan akhirat, tidak ada kehidupan sejati selain kehidupan akhirat. Kalau kita ini pengen hidup yang mewah-mewah di dunia, ya, akhirnya seluruh kemewahan akan sirna. Kalau kita mengumpulkan harta di dunia ini sebanyak-banyaknya, akhirnya harta pun kita akan tinggalkan. Kalau kita bangun dunia ini dengan indah pun, keindahan yang kita bangun di dunia itu semuanya itu akan kita tinggalkan juga. Kalau di dunia ini kita ini punya banyak istri yang cantik-cantik pun, mereka pun tidak mau dikubur bersama kita kalau kita sudah mati. Kawin lagi sama orang lain. Jadinya hanya nelongso saja, ya. Kalau kita sangat mencintai barang di dunia ini, ya, dicintai habis-habisan, kalau ditinggal mati, kalau kita mati, kita akan sangat sakit dengan apa yang telah kita cintai di dunia ini. Sebaliknya, kalau kita di dunia ini yang kita cintai apa yang ada di akhirat sana. Saya cinta betul dengan bidadari yang di akhirat sana. Saya cinta betul dengan rumah saya yang sudah dibangun di akhirat sana. Maka ketika mati itu jerantal begitu saja itu. Semangat mati itu. Karena apa? Lah aku pulang kok. Ini istri baru menunggu loh. Istri yang cantik menunggu istri yang jelek dibuang saja. Kayak-kayaknya begitu, saking semangatnya. Maka Abdullah bin Rawahah begitu tawajuhnya kepada akhirat, beliau itu mau maju untuk memperjuangkan agama, untuk berperang itu masih maju mundur. Kenapa ini diriku maju mundur ini? Cinta dunia ya, cinta harta wahai diriku,
Sekarang harta yang di rumah sudah saya sedekahkan semuanya saja. Istri sudah habis semua, tinggal semuanya. Nah, maju sampai akhirnya sampai ke akhirat. Nah, Abdullah bin Rawaha. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang dikatakan oleh seorang sahabat yang beliau itu pernah berkata ketika ketinggalan dalam peperangan Badar, maka beliau mengatakan, demi Allah suatu hari nanti kalau Allah Subhanahu wa taala takdirkan aku untuk bisa mengikuti satu perjuangan lagi, maka aku akan tunjukkan kepada Allah apa amalanku nanti, akan kutunjukkan betul nanti. Ya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat ini namanya Anas ibn Nadhr. Dia ini adalah pamannya Sayyidina Anas ibn Malik, khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu beliau diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ikut peperangan Uhud. Nah, pada peperangan Uhud ini ada musibah di kalangan orang-orang Islam, yaitu orang-orang Islam ini telah banyak yang kembali ke Madinah, Kemudian akhirnya orang Islam pun juga waktu itu banyak terkorban, sampai 70 orang Islam wafat. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Sayyidina Anas bin Nadhr beliau mengatakan, wallahi inni la ajidu rihal jannati duna Uhud. Demi Allah aku telah mendapatkan baunya surga di bawah gunung Uhud. Maju tidak ada habis-habisnya, terus sampai beliau ini lukanya maju melawan musuh, sampai beliau itu terluka, habis tubuhnya terluka, sampai tidak bisa dikenali lagi. Yang bisa mengenali beliau hanya satu saja, yaitu saudaranya perempuan saja, dikenali dari telapak tangan. Oh iya, yang telapak tangan ini adalah saudaraku, katanya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa bisa seperti ini? Karena mereka yang dipandang adalah akhirat. Kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang fana. Kehidupan yang fana mesti akan ditinggalkan. Baiknya akan ditinggalkan, buruknya pun akan ditinggalkan. Kalau kita ini menderita di dunia itu habis-habisan, penderitaan di dunia itu pun juga akan kita tinggalkan kalau kita sudah mati. Kalau kita ini hidup dengan mewah, sugih, enggak karu-karuan di dunia ini, kesugihan dan kemewahan dan kehebatan itu pun juga akan kita tinggalkan nanti. Kalau kita ini punya pangkat yang begitu tinggi, Raja Fir'aun pamannya seperti itu, maka itu pun juga akan ditinggalkan. Sudah, apa yang tidak ditinggalkan di dunia ini? Maka seorang sahabat ketika beliau ini dikepung oleh musuh, Masya Allah, sudah tidak ada tempat untuk lari, dan dia yakin, wah ini sudah nggak ada bisa lari. Maka beliau mengatakan, ma'illati wa ana jaldun nabilu wal qausu fiha wa tarnu'una bilu tazillu an safhatihal ma'abilu al mautu haqqun wal hayatu batilu al mautu haqqun wal hayatu batilu. Kata sahabat ini. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan, kenapa aku harus lari? Padahal aku ini orang yang kokoh, orang yang kuat. Aku ahli di dalam memanah. Dan ini busurku sudah aku siapkan, panahku sudah aku siapkan. Ini tali busur pun juga sudah aku pasang. Maka aku harus maju, mati. Ya mati itu yang benar. Semua orang yang mati, kematian itu pasti akan datang. Nah, sedangkan akhirat itu pasti kita akan datangi. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa mereka itu kok berani seperti itu? Mereka yang dipandang akhirat, yang dipandang itu akhirat. Kalau kita sudah mandang akhirat, sudah dunia itu akan hilang. Apa ya bisa seperti itu? Kita pernah enggak melihat ada orang yang bunuh diri? Banyak orang bunuh diri.
Ada orang bunuh diri itu karena orang yang paling dicintai ke akhirat. Kalau seorang bintang di Jepang sana mati, dicintai oleh fan-nya, ya, dicintai oleh penggemarnya, mencintai. Maka penggemarnya ketika melihat bintangnya itu mati, masuk ke akhirat sana, pengen ikut ke akhirat. Maka ditinggalkan dunia, pengen ikut bintangnya itu ke akhirat, jurusan neraka. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat. Maka di antara sahabat, ya Rasulullah sudah wafat, sudah aku tidak pengen melihat dunia lagi. Dunia itu yang menyenangkan aku hanya satu saja, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ambillah penglihatanku ini, ya Allah, aku tidak mau melihat lagi ini lagi. Dunia ini yang seharusnya aku lihat sudah wafat. Nah, maka sahabat ada yang pengen supaya mata ini diambil oleh Allah, enggak pengen melihat dunia lagi. Saking cintanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Sayyidina Umar radhiyallahu taala mengatakan, aku ini adalah 3 orang musafir, baginda Nabi, Abu Bakar dan aku. Musafir pertama telah berangkat, musafir kedua telah berangkat, musafir ketiga adalah aku. Aku bisa ketemu dengan mereka berdua apa tidak? Kalau aku hidup seperti hidup mereka berdua, tentu saja aku akan bisa bertemu dengan mereka. Kalau tidak, jalurnya beda. Jadi akhirnya Sayyidina Umar itu sudah jauh itu tahunnya dengan zaman baginda Nabi. Dan sudah kemakmuran sudah datang di Madinah. Masya Allah, harta di Madinah pada zaman Umar itu begitu banyak sekali. Tapi beliau itu malah menangis melihat harta yang banyak itu. Wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau menangis ya Amirul Mukminin? Kenapa engkau menangis? Ini loh, sudah jadi makmur nih orang-orang Islam. Harta berbondong-bondong ke Madinah dari segala penjuru dunia. Kenapa engkau malah menangis? Ya ini yang paling aku takuti. Kalau memang harta ini baik, tentunya kebaikan itu akan datang pada zamannya baginda Nabi. Ketika baginda sudah tidak ada, Abu Bakar sudah ada, tidak ada, lah kok datang belakangan pada zamanku, ini yang aku takuti. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Umar tidak mau merubah kehidupannya. Dikasih air dicampur dengan madu pun tidak mau meminumnya. Kenapa enggak mau minumnya? Aku takut ini terkodok kenaan. Aku takut ini kenaan. Lah kenaan ini aku termasuk golongannya orang yang menghabiskan enaknya di dunia, terus tidak bagian enaknya nanti di akhirat. Adhabtum thayyibatikum fi hayatikum dunya wastamta'tum biha. Aku takut jadi seperti ini. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makan pun beliau tidak mau makanan enak. Sampai ketika ada anak muda diajak makan bersama beliau. Ini anak muda ini makannya itu kayaknya itu cekidih kayak gak wani gitu loh. Gila melihat makanannya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, padahal beliau itu adalah Amirul Mukminin, rajanya orang Islam pada zaman itu. Maka hadirin yang dimuliakan Allah SWT, Sayyidina Umar mengatakan, kenapa kamu gak mau makan aku ya? Apa mbak kira aku ini gak bisa masak? Aku ini bisa masak. Aku pinter masak ini. Memang aku pengen makan seperti ini. Pengen makan seperti ini. Biar seperti makanan yang dimakan dulu oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau melihat ini putranya Abdullah, istrinya Abdullah, yaitu ingat saya istrinya Abdullah, membawa daging. Apa itu yang kamu bawa? Daging itu. Kenapa kamu makan daging katanya? Lah sudah lama kami itu enggak makan daging loh. Kami sudah sangat-sangat pengen makan daging atau saat. Maka beliau hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala pernah mendengar ada suatu sahabat yang mangannya itu enak sekali. Aku pengen datang ke tempat dia. Setelah ke tempat dia makan. Setelah makan dikasih makan lagi, kasih makan. Beliau enggak mau makan. Wahai fulan, wong makan setelah makan kok dikasih makan lagi, setelah makan dikasih makan lagi. Ya terus habisnya kapan? Apa kamu ini tidak memikirkan urusan akhirat?
Dia itu mau nasihati saja sebetulnya datang itu. Dinasihati. Ini ada sahabat beliau yang membangun rumah agak tinggi, dikirimi surat. Wahai fulan, kenapa kamu membangun rumah tingkat? Kelihatannya kamu pengen ngintip tetanggamu dari rumah tingkatmu ya, katanya. Ada sahabatnya lagi yang membangun itu kanopi rumah itu, Pak. Pintunya itu diperbaiki bagus, dibuat kanopi begitu. Maka kirimi surat, wahai fulan, kenapa kamu membuat kanopi rumah? Kenapa kamu membuat seperti itu? Pintumu kamu bagusi seperti itu. Ini kalau suratku sudah datang, kamu bakar pintumu ya, katanya. Ada lagi ada sahabat yang itu kerja habis-habisan bertani, dikirimi surat lagi, wahai fulan, padahal sahabat baginda Nabi. Kenapa kamu sekarang jadi petani? Dulu kamu mujahid, dulu kamu ini adalah pejuang, sekarang menjadi petani. Kok ya melas sekali kamu? Itu bukan pekerjaanmu, tinggalkan saja itu pertanian itu. Terus begitu beliau itu nasihati sana, nasihati sini, nasihati sana, nasihati sini. Karena apa? Karena saking takutnya agama itu hilang karena tergoda dengan dunia. Penghambaan itu jadi hilang sehingga hamba-hamba tidak merasa menjadi hamba lagi. Nasihati kemana-mana. Ini Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Walaupun beliau ini seorang raja, walaupun beliau ini seorang yang ditakuti oleh musuh-musuh Islam, tetapi beliau itu akhlaknya luar biasa. Sehingga ketika datang seorang utusan dari musuh Islam melihat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala sedang tidur di tanah, di bawah pohon, di depan masjid, maka dia mengatakan, ini kalau bukan Nabi atau pengikut Nabi tidak akan bisa mengamalkannya, katanya. Wahai Umar, dengan tenang sekali kamu tidur di tempat kayak begini, tidak ada yang menjaga, tidak ada yang mengawal. Ini saking adilmu sehingga kamu tata gak ada orang yang pengen menyakiti kamu. Kalau raja kami harus dijaga sana jaga sini, saking dolimnya sehingga dia ketakutan kalau nanti dia dibunuh orang di jalan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah sekalian, sehingga utusan kafir itu baru melihat kondisi Sayyidina Umar bin Khattab saja sudah akhirnya masuk Islam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maksudnya kita duduk di sini ini bagaimana kita menghidupkan suasana Islam seperti suasana yang pernah dibentuk oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zaman dulu. Suasana semua umat Islam pandangannya itu ke akhirat, bukan mandang dunia, pandangannya ke akhirat. Nah kalau umat Islam itu terus mandang akhirat terus tuh, dan nanti akhirnya nggak maju. Biar yang maju itu adalah yang mikir masa depan, itu yang maju. Sedangkan masa depan akhirat, masa depan orang Islam itu adalah akhirat. Kalau orang itu yang dipikir adalah dunia, yang katanya masa depan, dunia itu tidak maju. Itu orang mandek bahkan mundur. Siapa yang paling maju? Yang mikir akhirat itu yang paling maju. Pemikir dunia itu mandek, tidak bisa maju-maju itu. Makanya orang paling maju ya orang Islam ini. Kalau kita pengen maju, pikir akhirat, pikir yang sana itu, bukan di sini. Ini bukan kehidupan di sini ini. Nah nanti kalau tidak punya duit, nanti kalau tidak punya begini, ini tidak mungkin kita ini dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menjadi orang takwa, mesti oleh Allah Subhanahu wa taala kita akan diopaini sama Gusti Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, semua urusannya diselesaikan, dikasih rizki dari sumber yang tidak dikira-kira. Dan ini sudah dipraktekkan orang zaman dulu. Apakah ketika mereka para sahabat itu mikir urusan akhirat, kemudian mereka menjadi terhina? Tidak. Bahkan ketika mereka sudah mikir akhirat, ketika mereka sudah tunduk kepada Allah, taat kepada Allah, takwa kepada Allah, takut kepada Allah, seluruh makhluk dijadikan takut kepada mereka, taat kepada mereka, tunduk kepada mereka. Bukan hanya manusia saja yang tunduk kepada mereka, sampai air pun tunduk kepada mereka, api pun tunduk kepada mereka. Ini Abdullah bin Suwab, seorang tabi'i, bukan sahabat, seorang tabi'i. Karena saking tunduknya kepada Allah Subhanahu wa taala, api pun ditundukkan oleh dia.
Sehingga api ketika dia dibakar oleh musuh, maka api tidak bisa membakar Abdullah bin Shu'aib. Nah, ini ketika Ala ibn Hadrami datang ke Bahrain sana untuk memperjuangkan agama, melewati lautan-lautan ditundukkan oleh Allah untuk mereka karena mereka telah tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Sayyidina Safinah yang mana beliau ini melewati hutan, yang hutan itu penuh dengan binatang buas. Beliau mengatakan, wahai binatang-binatang buas, kami adalah sahabat-sahabat baginda Nabi sedang lewat di hutan, jangan sampai kalian mengganggu kami. Maka binatang-binatang buas itu nyingkir semua untuk memberi kenyamanan kepada sahabat-sahabatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kenapa umat Islam ini jadi tidak dipandang oleh umat di seluruh dunia ini, tidak dipandang agung, padahal zaman dulu sangat diagungkan oleh orang di seluruh dunia ini, karena tidak mengagungkan Allah lagi, karena kurang mengagungkan Allah lagi. Kenapa umat Islam tidak ditaati lagi seperti zaman dulu? Karena umat Islam sudah kurang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang harus kita kembalikan pada kehidupannya umat Islam hari ini. Kalau ini bisa kembali kehidupan taat kepada Allah, takwa kepada Allah, hadirin, dunia semuanya ini akan diberikan kepada umat Islam. Walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Orang-orang soleh inilah yang akhirnya akan mewarisi dunia ini. Insyaallah Bang ya. Ayo dimulai kita ini dengan memperjuangkan agama, menyebarkan Islam, membuat suasana Islami, suasana akhirat di mana saja kita berada, dimulai dari masjid-masjid, yaitu tempat untuk memikirkan akhirat yang paling mudah, yang masjid-masjid itu dimulai dari masjid ini, ganti masjid ini. Maka bismillah, ini daftar jadi rojo-rojo ning akhirat. Ini kita Riyadhus Shalihin, Mbak. Niki widodari teng swarga mriku niku dibukakne kalih Gusti Allah. Kon bodho ndelok calon-calon bojone. Saya melihat calon-calon bojone. Engko nek didelok calon bojone kok ditaskil ki nyat niku. Kalau kae bojoku kae. Arek bojoku ngerti. Ya kae. Engko nek didelok kok ditaskil kok meneng kae niki. Wis apa? Bojomu ta kae? Hah? Kok ketoke kok lembek men bojomu, akhirnya isi ditutupi raine Pak niki. Nutupi raine Pak. Aja ngisine bojo sampean sing teng akhirat mriku Pak sampean niku, nggih. Kok sampean ngisine bojo sampean ning akhirat, teko mriku dicelatu sampean. Nek eneng widodari nyelatu mboten enten widodari nyelatu niku. Ngesul nggih. Pun sedanten niat insyaallah nggih. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka.